selamat datang di channel Alan TV, channel yang akan membahas tentang seputar informasi menarik dari seluruh belahan dunia. Kasus pembunuhan selalu menjadi hal yang mengerikan untuk diketahui, apalagi ketika pembunuhannya adalah seorang pembunuh berantai. Tentunya akan menjadi sangat mengerikan hanya dengan mendengar namanya ataupun ceritanya. Menurut saya, pembunuhan berantai merupakan makhluk yang paling mengerikan dan gila yang berkeliaran di bumi. Biasanya mereka tidak puas dengan hanya membunuh satu orang saja. Mereka akan kembali di peristiwa lain untuk memangsa korban kedua dan seterusnya. Itulah mengapa mereka dijuluki sebagai pembunuh berantai. Selain itu, motif mereka membunuh korbannya juga bermacam-macam. Dari mulai sebagai persyaratan ritual, memuaskan hasrat seksual, ataupun merampokan. Nah, berikut ini adalah 5 daftar pembunuh berantai paling kejam dan terkenal di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya saat kami melakukan updatean. 1. Jack the Ripper. Kalian pasti sudah tidak asing lagi nih dengan nama Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan julukan untuk pembunuh berantai yang beraksi di sebuah kawasan di London pada tahun 1888. Menurut cerita, julukannya ini berasal dari surat yang ditulis sendiri oleh si pembunuh tersebut dan dikirim ke media. Tetapi, ada juga beberapa ahli yang menganggap bahwa surat-surat tersebut adalah hoax yang dibuat oleh pihak tertentu untuk meningkatkan minat publik terhadap kasus ini. Kemungkinan surat-surat bohong tersebut dibuat oleh jurnalis media. Tentu saja itu dengan tujuan untuk mendapatkan kehebohan publik dan dapat dirangkum menjadi sebuah berita. Seperti dicatat dalam laman National Archive, surat-surat kaleng yang dulunya pernah dikirim ke publik tersebut kini disimpan di Arsip Nasional London, Inggris. Uniknya, surat-surat aneh tersebut tidak hanya berasal dari Inggris, melainkan juga dari Prancis dan Amerika Serikat. Menurut sejarah, korban-korban Jack the Ripper ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu semuanya adalah para pekerja malam dan dibunuh serta dimutilasi. Jack the Ripper terkenal keji terhadap korban-korbannya. Ia memutilasi korban-korbannya dan mengeluarkan organ-organ dalamnya. Semua korban Jack the Ripper tidak ada dalam kondisi tubuh yang utuh. Polisi menduga bahwa Jack the Ripper adalah seorang yang memiliki pengetahuan di bidang anatomi tubuh karena ia bisa mencuri organ-organ para korbannya. 2. Ted Bundy, si pembunuh tampan. Ted Bundy atau dengan nama lengkap Theodore Bundy merupakan salah satu pembunuh berantai paling gila dalam sejarah. Paras wajah Ted yang sangat tampan membuat semua orang tak menyangka bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Selain sebagai pembunuh, Bundy juga seorang pemerkosa, penculik, serta pencuri. Ted Bundy melakukan pembunuhan pertamanya di Setley pada tahun 1966. Bundy melancarkan aksinya dengan menculik korban perempuan, kemudian menggaulinya dan memotong-motong tubuhnya. Ted Bundy menggunakan karismanya dan parasnya yang tampan untuk mendapatkan kepercayaan korbannya. Ia menemui korbannya di tempat publik, dan ia juga sering berpura-pura sakit ataupun terluka untuk melabui korbannya, hingga terjadi penculikan dan kekerasan yang berujung pada kematian di tempat yang ditentukannya. Setelah membunuh dan melakukan perbuatan keji terhadap korbannya, Bundy mengaku kepada polisi bahwa dia menyimpan 12 kepala korbannya yang dia potong dengan gergaji besi di apartemennya, dan ia mengatakan bahwa ia melakukannya untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Sebelum dieksekusi pada tahun 1989, Bundy mengatakan telah menculik dan membunuh sekitar 30 orang wanita. Walau demikian, polisi meragukan pengakuan Bundy karena mungkin korbannya jauh dari itu. Semua korban-korban yang ia bunuh memiliki sejumlah kemiripan dengan mantan kekasihnya yang bernama Stephanie Brooks. Korbannya yaitu wanita berumur antara usia 15 sampai dengan 24 tahun, memiliki rambut coklat panjang dan lurus. Bundy dieksekusi dengan menggunakan kursi listrik pada tahun 1989 di Florida. Sehari sebelum dieksekusi, Bundy menghabiskan waktunya menangis di balik jeruji besi. Sebelum dieksekusi, Bundy mengucapkan kata-kata terakhirnya yaitu Jim and Fred, I'd like you to give my love to my family and friends. Di mana ucapan terakhirnya ditujukan kepada Jim Coleman yang merupakan pengacaranya dan kepada Fred Lawrence yang merupakan pendeta yang menemaninya berdoa sebelum dieksekusi. 3. Andrei Chikatilo, si kanibal Rusia. Andrei Chikatilo lahir pada tahun 1936. Dia adalah seorang pria berkebangsaan Rusia yang lahir di Ukraina. Masa kecilnya bisa dibilang tidak bahagia karena harus mengetahui bahwa sang kakek menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Saat memasuki masa sekolah, Andrei juga sering menjadi korban bulian teman-temannya. Belum lagi saat sang ayah masuk penjara. Walaupun begitu, ia berhasil lulus dengan nilai yang cukup tinggi.
Saat memasuki masa dewasa, Andre mulai suka menjalin hubungan dengan wanita. Sayangnya, ia seringkali mendapat ejekan dari para mantan kekasihnya karena dirinya yang tidak bisa memuaskan hasrat pasangannya. Singkat cerita, akhirnya ia menikah dengan seorang wanita kenalan saudaranya dan memiliki 2 orang anak. Walaupun demikian, ia masih merasa tidak puas dan hal itu mulai memicu dirinya untuk melakukan suatu tindakan yang keji, yaitu pembunuhan. Korban pertama yang dibunuhnya adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Lena Zakotnova yang dibunuhnya di dalam hutan. Andre juga menyiksa anak itu dengan sadis sebelum ia membunuhnya. Sejak itu, ia merasa sangat puas usai berhasil melakukan pembunuhan. Beberapa korban selanjutnya juga ia siksa sebelum dibunuh. Tetapi pada tahun 1981, sepertinya hasrat Andre mulai menggiringnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar penyiksaan dan pembunuhan. Hal ini dimulai saat ia bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Larisa Tachenko di sebuah perpustakaan umum. Saat itu, Andre berhasil mengikuti dan menyekapnya dari belakang hingga ia pingsan. Lalu, ia membawa gadis itu ke sebuah hutan dan memperkosanya dengan beringas. Setelah membunuhnya, Andre lalu memotong buah dada gadis itu dan memakannya. Belum puas melakukan hal itu, ia kemudian membedah perut Larisa untuk mengambil dan memakan rahimnya. Sejak saat itu, Andre menjadi ketagihan dan melakukan pembunuhan serta aksi kanibalisme sadis itu. Setidaknya ada 56 korban wanita yang rata-rata ditemukan dengan kondisi buah dada yang sudah terpotong dan perut yang terbuka tanpa rahim. 4. Alexander Pichuskin, si pembunuh papan catur. Alexander Pichuskin lahir di Moskow, Rusia pada tanggal 9 April 1974. Alexander membunuh korban pertamanya pada tahun 1992. Korban pertamanya adalah seorang pria yang ia dorong keluar jendela dari kamarnya hingga tewas. Alexander mengaku bahwa ia sangat bahagia usai melakukan pembunuhan pertamanya. Bahkan ia mengaku rasanya seperti mendapat cinta pertama. Karena sudah ketagihan membunuh, Alexander akhirnya memutuskan untuk mencari korban-korban selanjutnya. Korban incarannya biasanya adalah para tunawisma dan orang berusia lanjut. Ia biasanya akan mengunjungi daerah di sekitar Taman Bitsevsky di Moskow untuk mencari korban di sana. Setelah mendapat orang yang tepat untuk dijadikan korban, Alexander akan mengajak orang itu untuk minum vodka di rumahnya. Saat di rumahnya, Alexander akan meminta korbannya untuk meminum vodka sampai mabuk. Kemudian, ia memukuli kepalanya dengan menggunakan palu. Ia memukuli kepala korbannya itu dengan palu hingga hancur. Yang lebih sadis lagi, ia kemudian memasukkan botol vodka ke dalam lubang luka kepala korban. Alexander berhasil ditangkap setelah kasus pembunuhannya pada seorang wanita terkuak. Wanita tersebut sempat memberikan alamat Alexander pada anaknya sebelum akhirnya ia tewas di tangannya. Sang anak yang merasa curiga karena ibunya tidak kunjung pulang akhirnya meminta bantuan polisi untuk mendatangi alamat Alexander tersebut. Di hadapan polisi, Alexander tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya. Ia bahkan menunjukkan sebuah buku harian dan papan catur. Alexander mengaku bahwa dirinya ingin membunuh 64 orang, jumlah yang sama dengan jumlah kotak yang terdapat pada permukaan papan catur. Hal inilah yang membuatnya dijuluki sebagai pembunuh papan catur. Namun, setelah menjalani interogasi lebih lanjut, Alexander mengaku bahwa dirinya sudah membunuh lebih dari 64 orang. Ia mengaku sudah ketagihan dan merasa tidak bisa berhenti untuk membunuh. Sebenarnya ada alasan kenapa Alexander bisa menjadi seorang pembunuh. Dulu, saat ia masih kecil, Alexander pernah terjatuh ke belakang saat dirinya bermain ayunan. Saat akan bangun, ayunan tersebut menghantam kepalanya dengan keras. Hal ini diduga telah merusak bagian korteks frontal otaknya. Beberapa pakar juga berpendapat bahwa benturan keras itulah yang membuatnya tumbuh menjadi sosok yang tidak bisa menahan diri. 5. Ahmad Suraji, sang dukun ilmu hitam. Ahmad Suraji adalah seorang dukun dan peternak sapi asal Medan yang bertanggung jawab atas kematian banyak perempuan pada tahun 90-an. Suraji lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Ia mengaku telah membunuh 42 orang wanita selama hampir 11 tahun, yaitu pada tahun 1986 sampai 1997. Para korbannya berumur antara 11 hingga 30 tahun. Suraji mengatakan bahwa ia melakukan pembunuhan itu adalah untuk dijadikan sebagai sebuah ritual. Untuk menjalankan ritualnya itu, ia mengubur korbannya di ladang tebu dengan kedalaman sepinggang. Lalu kepalanya dihadapkan ke rumahnya. Kemudian Suraji membunuh korbannya dengan cara mencekik mereka dengan kabel hingga tewas. Sebelum itu, saat leher korban diikat dengan kencang, air liur korban akan menetes. Nah, air liur inilah yang Suraji kumpulkan dari korbannya sebagai syarat mendapatkan kekuatan saat ritualnya berlangsung. Aturan ritual tersebut dimaksudkan agar Suraji mendapatkan kekuatan sihir yang besar.
Surajii membunuh korban atas perintah ayahnya dalam mimpi. Sang ayah menyuruhnya untuk membunuh 70 orang wanita agar ia mendapatkan kekuatan sihir yang hebat dan menjadi dukun yang sangat sakti. Setelah Surajii membunuh para korbannya, kemudian ia mengubur jasad korbannya di dekat rumahnya. Untuk mensukseskan setiap aksinya, ia dibantu oleh 3 istrinya dan seluruh saudara perempuannya. Salah satu istrinya, Tumini, divonis sebagai kaki tangan dari Surajii. Pada tahun 2008, ia menjalani hukuman mati di hadapan regu penembak. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman atau keluarga kamu ya. Dan jika ada tambahan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar.